Di sebuah lembah hijau yang damai di Palestina, di antara perbukitan yang indah dan pohon zaitun yang berderet, berdiri kota kecil yang penuh dengan sejarah dan keajaiban, Bethlehem. Dalam tradisi Islam, Bethlehem memiliki tempat istimewa karena menjadi saksi dari kelahiran seorang nabi besar, Isa, Yesus, putra Maryam, Maria. Kisah ini adalah cerminan keajaiban, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang abadi dari Tuhan. Awal mula Bethlehem. Bethlehem yang dikenal sebagai Bait Lam dalam bahasa Arab adalah kota kecil yang dikenal dengan ladang-ladangnya yang subur dan pemandangan yang menakjubkan. Sejak zaman dahulu, kota ini telah menjadi tempat tinggal bagi komunitas yang hidup dalam kedamaian dan bekerja keras di ladang-ladang mereka. Maryam, wanita suci. Kisah Bethlehem dalam pandangan Islam dimulai dengan Maryam, seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesucian dan ketakwaannya. Maryam adalah putri dari keluarga yang saleh dan dihormati. Dalam Al-Quran, Maryam disebut sebagai wanita yang dijaga dari segala dosa dan diberkati dengan keajaiban ilahi. Suatu hari, saat Maryam sedang menyendiri dalam doa di Baitul Maqdis, Yerusalem, malaikat Jibril datang kepadanya membawa kabar gembira. Jibril memberitahunya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci yang akan menjadi nabi bagi umat manusia. Maryam yang terkejut dan heran karena belum pernah disentuh oleh seorang pria, diberitahu bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tanda kekuasaannya, kelahiran Nabi Isa. Maryam dalam keadaan hamil meninggalkan Baitul Maqdis dan pergi ke Bethlehem untuk melahirkan anaknya. Dalam perjalanan yang berat dan penuh tantangan, Maryam tetap tegar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah sebuah pohon kurma di tempat yang sunyi, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai Nabi Isa, Yesus. Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Maryam selama kelahiran. Maryam disuruh menggoyangkan batang pohon kurma, dan dari pohon itu jatuhlah buah kurma yang segar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan mata air di dekatnya untuk diminum. Keajaiban-keajaiban ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang setia. Mukjizat pertama Nabi Isa. Setelah kelahiran Isa, Maryam kembali kepada kaumnya dengan membawa bayinya. Orang-orang heran dan curiga melihat Maryam dengan seorang bayi karena mereka tahu bahwa Maryam adalah wanita yang suci dan belum menikah. Namun, ketika mereka mulai bertanya dan menuduh, Isa yang masih bayi berbicara dari buayan untuk membela ibunya. Dalam mukjizat pertamanya Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Kata-kata Isa yang penuh hikmah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuat kaumnya terdiam dan menyadari keajaiban yang telah terjadi. Maryam dan Isa pun diterima kembali dengan rasa hormat dan kekaguman. Bethlehem dalam tradisi Islam. Bethlehem dengan kelahiran Nabi Isa menjadi kota yang dihormati dalam tradisi Islam. Isa dikenal sebagai nabi yang membawa pesan kasih sayang, kedamaian, dan pengampunan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Isa dan Maryam, keberanian dan keteguhan mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan bagi umat Islam. Bethlehem hari ini tetap menjadi tempat ziarah dan refleksi bagi banyak orang yang ingin merasakan kehadiran spiritual dan keajaiban yang pernah terjadi di sana. Meskipun mengalami berbagai perubahan dan tantangan politik, kota ini tetap berdiri sebagai simbol iman dan ketabahan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja peristiwa yang pernah terjadi di kota ini. Bagian pertama, kehidupan para raja. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi Isa, Yesus dalam tradisi Islam,
tetapi juga sebagai saksi dari berbagai peristiwa penting dan tempat tinggal para raja yang pernah memerintah wilayah ini. Bethlehem menyimpan kisah tentang kekuasaan, kebijaksanaan, dan keteguhan iman yang tercatat dalam sejarah yang panjang. Bethlehem, yang dikenal sebagai Bait Lahem dalam bahasa Arab, awalnya adalah sebuah desa pertanian kecil. Seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang menjadi kota yang penting, terutama karena letaknya yang strategis di wilayah Palestina. Bethlehem menjadi tempat persinggahan bagi banyak penguasa dan pemimpin yang mengukir sejarah mereka di tanah ini. Raja Daud. Kisah tentang Bethlehem tidak bisa dilepaskan dari cerita Raja Daud, salah satu raja terbesar dalam sejarah Bani Israel. Meskipun tidak secara langsung disebut dalam Al-Quran sebagai raja yang memerintah Bethlehem, tradisi Islam mengakui bahwa Daud adalah nabi dan raja yang lahir di kota ini. Daud dikenal sebagai seorang gembala muda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi raja atas Israel. Sebagai seorang raja, Daud memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Ia berhasil menyatukan suku-suku Israel dan memperluas wilayah kerajaannya. Daud juga dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran, termasuk kisahnya yang terkenal melawan Goliat. Dalam tradisi Islam, Daud dihormati sebagai nabi yang diberkati dengan kitab Zabur, Mazmur, dan sebagai pemimpin yang adil. Raja Sulaiman. Sulaiman, putra Daud, juga memiliki ikatan dengan Bethlehem, meskipun ia lebih dikenal sebagai raja yang membangun Baitul Maqdis, kuil suci, di Yerusalem. Sulaiman dikenal dalam tradisi Islam sebagai nabi dan raja yang diberkati dengan kebijaksanaan luar biasa dan kekayaan yang melimpah. Ia memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan, serta memiliki kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan jin. Selama masa pemerintahannya, Sulaiman membawa kemakmuran dan kedamaian ke wilayahnya, termasuk Bethlehem. Di bawah kepemimpinannya, perdagangan dan pembangunan berkembang pesat, dan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Sulaiman dihormati dalam tradisi Islam sebagai contoh pemimpin yang bijaksana dan saleh. Masa kekuasaan dan konflik. Setelah masa Daud dan Sulaiman, Bethlehem mengalami berbagai periode kekuasaan dan konflik. Kota ini berada di bawah pengaruh berbagai kerajaan dan dinasti, termasuk Asyur, Babel, Persia, dan Romawi. Meskipun demikian, Bethlehem tetap menjadi kota yang penting secara strategis dan spiritual. Selama periode Romawi, Bethlehem berada di bawah kekuasaan para gubernur Romawi yang ditunjuk oleh kaisar. Salah satu momen paling bersejarah dalam periode ini adalah kelahiran Nabi Isa, Yesus, di Bethlehem, yang dianggap sebagai salah satu nabi penting dalam Islam. Bethlehem dalam perjalanan waktu. Seiring berjalannya waktu, Bethlehem terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Kota ini menjadi saksi dari banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam dan Kristen. Bethlehem tetap menjadi simbol iman dan keteguhan, tempat di mana banyak orang datang untuk mencari inspirasi spiritual dan mengenang sejarah panjang yang terkandung di dalamnya. Bagian kedua, tokoh penting bersejarah, Bethlehem. Meskipun terkenal sebagai tempat kelahiran Nabi Isa, Yesus, dan Raja Daud, Bethlehem juga menjadi rumah bagi banyak tokoh penting lainnya yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Kisah-kisah mereka membentuk mosaik yang kaya akan keberanian, kebijaksanaan, dan dedikasi. Maria, ibu Nabi Isa. Maria atau Maryam dalam tradisi Islam adalah salah satu tokoh yang paling dihormati di Bethlehem. Sebagai ibu dari Nabi Isa, Maria dikenal karena kesucian dan keteguhannya. Ketika malaikat Jibril datang membawa kabar bahwa ia akan melahirkan seorang anak suci, Maria menerima berita itu dengan penuh keimanan dan ketundukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah pohon kurma di Bethlehem, Maria melahirkan Nabi Isa, dan melalui mukjizat ia mendapatkan buah kurma segar dan air untuk diminum. Maria adalah simbol dari keberanian dan keimanan yang tak tergoyahkan, menjalani takdirnya dengan penuh ketulusan dan kekuatan. Elizabeth.
Elizabeth, saudari Maria, dan suaminya Nabi Zakaria adalah pasangan yang juga memiliki ikatan kuat dengan Bethlehem. Zakaria adalah seorang imam yang saleh sekaligus nabi, dan mereka berdua dikenal karena ketaatan dan kesalehan mereka. Dalam usia lanjut, mereka diberkati dengan kelahiran seorang putra, Nabi Yahya, yang juga menjadi seorang nabi besar. Kisah Zakaria dan Elizabeth adalah cerminan dari keajaiban dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa keimanan dan doa yang tulus selalu mendapatkan jawaban, meskipun terkadang harus menunggu dalam kesabaran. Yusuf, ayah asuh Nabi Isa. Yusuf, seorang tukang kayu yang rendah hati dan bijaksana, adalah ayah asuh Nabi Isa. Yusuf dikenal karena perannya dalam melindungi dan membesarkan Isa. Ketika Maria mengandung Isa, Yusuf menerima tugas berat untuk menjaga keluarga mereka dalam situasi yang penuh tantangan. Ketika Herodes mengancam akan membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem, Yusuf dengan sigap membawa Maria dan Isa mengungsi ke Mesir. Keberanian dan dedikasi Yusuf dalam melindungi keluarganya membuatnya dihormati sebagai tokoh yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. 3 orang bijak dari timur. Bethlehem juga menjadi tujuan bagi 3 orang bijak dari timur yang mengikuti bintang terang di langit untuk menemukan tempat kelahiran raja yang baru lahir. Mereka membawa hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur sebagai simbol penghormatan mereka. Ketiga orang bijak ini adalah simbol dari pencarian kebijaksanaan dan pengakuan terhadap keagungan yang ilahi. Perjalanan mereka ke Bethlehem adalah cerminan dari usaha manusia untuk mencari kebenaran dan menghormati tanda-tanda kebesaran Tuhan. Bagian ketiga, peperangan yang pernah terjadi di kota Bethlehem. Pengepungan Bethlehem oleh Raja Herodes. Salah satu episode peperangan awal yang melibatkan Bethlehem adalah pengepungan oleh Raja Herodes. Setelah mendengar kabar tentang kelahiran seorang raja Yahudi yang baru dari 3 orang bijak dari timur, Herodes merasa terancam. Dengan ketakutan akan kehilangan tahtanya, ia memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya. Tindakan ini yang dikenal sebagai pembantaian bayi di Bethlehem menciptakan gelombang ketakutan dan kekacauan di kota tersebut. Pasukan Herodes menyerbu Bethlehem, memburu setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Tangisan dan jeritan memenuhi udara, dan banyak keluarga hancur dalam kekejaman ini. Meskipun bukan peperangan dalam pengertian tradisional, pembantaian ini meninggalkan luka mendalam di hati warga Bethlehem. Pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Selama periode Romawi, Bethlehem terlibat dalam beberapa pemberontakan Yahudi melawan penjajahan Romawi. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Yahudi pertama 66 sampai 73 Masehi. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap penindasan dan pajak yang tinggi yang dikenakan oleh pemerintah Romawi. Bethlehem sebagai bagian dari Yudea menjadi medan pertempuran antara pasukan pemberontak Yahudi dan legiun Romawi. Para pemberontak yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Yohanan dari Giskala berusaha mengusir Romawi dari tanah mereka. Meskipun mereka menunjukkan keberanian luar biasa, pasukan Romawi yang lebih kuat dan terorganisir berhasil menaklukkan mereka. Bethlehem, seperti banyak kota lain di Yudea, mengalami kerusakan parah akibat pertempuran ini. Perang Salib. Pada abad ke-11, Perang Salib membawa gelombang baru kekerasan ke Bethlehem. Kota ini menjadi titik strategis dalam konflik antara tentara salib Kristen dan pasukan Muslim. Selama Perang Salib pertama, tentara salib merebut Bethlehem pada tahun 1099, tidak lama setelah mereka menaklukkan Yerusalem. Di bawah kendali tentara salib, Bethlehem mengalami periode singkat kedamaian dan pembangunan. Gereja kelahiran yang dianggap sebagai tempat kelahiran Yesus direnovasi dan diperkuat. Namun, konflik terus berlanjut dan kota ini beberapa kali berpindah tangan antara pasukan Kristen dan Muslim. Selama Perang Salib ketiga,
1189 hingga 1192, Bethlehem kembali menjadi medan pertempuran. Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin muslim yang terkenal, berhasil merebut kembali Yerusalem dan Bethlehem pada tahun 1187. Di bawah pemerintahan Salahuddin, warga Bethlehem yang beragam agama hidup berdampingan dengan relatif damai, meskipun ketegangan tetap ada. Konflik modern. Di era modern, Bethlehem juga mengalami konflik sebagai bagian dari ketegangan yang lebih luas di wilayah Palestina. Selama Perang Arab-Israel tahun 1948, Bethlehem berada di bawah kendali Yordania dan menjadi tempat perlindungan bagi banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari wilayah-wilayah yang dikuasai Israel. Pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Bethlehem diduduki oleh Israel dan menjadi bagian dari wilayah yang diduduki. Konflik dan ketegangan terus berlanjut dengan bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Israel seringkali terjadi. Selama Intifada pertama dan Intifada kedua, Bethlehem menjadi pusat protes dan perlawanan. Bethlehem hari ini. Hari ini, Bethlehem adalah kota yang penuh dengan kehidupan, meskipun masih menghadapi tantangan politik dan sosial. Warisan peperangan yang pernah terjadi di kota ini menjadi bagian dari identitas dan sejarahnya. Namun, Bethlehem juga dikenal sebagai simbol harapan dan perdamaian, tempat di mana orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan datang untuk berziarah dan mencari makna spiritual. Kisah-kisah peperangan yang pernah terjadi di Bethlehem adalah cerminan dari ketahanan dan keberanian warganya. Meskipun kota ini telah mengalami banyak kekerasan dan konflik, semangat untuk perdamaian dan rekonsiliasi terus hidup di hati orang-orang yang menyebut Bethlehem sebagai rumah mereka. Bagian keempat, Bethlehem, kota sejarah tiga agama. Kota Bethlehem telah dihuni sejauh era Paleolitikum, dan sejak kemunculan agama Kristen, terdapat orang-orang Kristen di Bethlehem. Pada abad ke-14 sebelum Masehi, kota Bethlehem adalah sebuah daerah yang dinamai oleh Dewi Beit Lahmu. Kemudian disebut juga Efrata dan juga disebut dalam kitab Ibrani sebagai Bethlehem. Dalam bahasa Ibrani, Beit berarti rumah atau rumah tangga dan Lechem berarti roti atau makanan. Dan lebih disebut sebagai rumah roti, kota Bethlehem terkenal akan Sinterklas dan pohon Natalnya. Bukan hanya itu, bahkan kota Bethlehem terkenal akan nyanyi-nyanyian perayaan Natal dan Alkitab yang diturunkan langsung untuk umat Kristiani. Kota Bethlehem juga terkenal akan kelahiran Yesus Kristus. Dan bukan hanya terkenal sebagai tempat Kristus lahir, Bethlehem yang berada di Timur Tengah itu juga menjadi kota kelahiran untuk patung pertama kalinya yang menggambarkan orang bercinta. Kota Bethlehem bukan hanya kota yang terbuka bagi peziarah dan pedagang, namun kota ini juga ramah bagi para pengungsi dari berbagai negara sejak awal abad 20, sehingga banyak pengungsi yang tidak mau meninggalkan kota Bethlehem. Hal ini seperti yang sudah dituliskan oleh Nicholas Blincoe, penulis buku mengenai kota Bethlehem, Biography of a Town. Nicholas Blincoe bukanlah seorang keturunan yang lahir dan besar di Bethlehem, tetapi perkenalannya dengan kota Bethlehem terjadi karena dia memiliki seorang istri yang berasal dari Palestina, dari Bethlehem. Fakta sejarah Bethlehem. Terdapat beberapa sejarah yang dikumpulkan oleh Nicholas Blincoe mengenai kota Bethlehem sebagai berikut. Pertama, tempat berziarah sejak ratusan tahun yang lalu. Nicholas Blincoe berpendapat bahwa kota Bethlehem merupakan tempat bagi peziarah yang ingin datang langsung ke kota Bethlehem sekitar 100 tahun sejak kelahiran Yesus Kristus. Bagi peziarah yang mengunjungi kota Bethlehem, biasanya mereka akan mengunjungi sebuah palungan yang dipercaya sebagai tempat lahirnya Yesus Kristus, dan kebanyakan peziarah berasal dari penduduk Roma yang menganut Kristiani. Palungan merupakan tempat makan ternak, biasanya lebih mirip seperti bak. Benda tersebut diletakkan di sebuah titik dan sesuai dengan gambar kota, di mana persediaan air adalah hal yang penting.
Kedua, gambaran hubungan seks pada ukiran batu pertama kalinya. Nicholas Blincoe mengatakan bahwa kota Bethlehem sangat dekat dengan Laut Mati dengan goa-goa. Tepat pada tahun 1930-an, beberapa penggembala menemukan sebuah ukiran batu kecil yang menggambarkan dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual. Para arkeolog juga meyakinkan bahwa ukiran tersebut berasal dari zaman batu sekitar 11.000 tahun lalu. Nicholas Blincoe juga menjelaskan bahwa hal ini memiliki hubungan yang erat dengan kaitannya teori sejarah dunia sebelum sejarah ditulis yang dibuat oleh Karen Armstrong. Orang-orang yang membuat ukiran patung pertama kali itu adalah orang Natufians. Mereka merantau dan menemukan tempat tinggal di Bethlehem. Di tempat tinggal mereka mendapatkan semua kebutuhan yang dia butuhkan selama tinggal di sana. Mereka bisa menanam kacang almond, bahkan tumbuhan pertama yang bisa dioleh, serta pohon zaitun. Ketiga, kota dengan air yang melimpah. Nicholas Blincoe juga mengatakan bahwa sejak zaman dulu, kota Bethlehem merupakan kota yang subur, serta melimpah dengan almond, zaitun, dan merupakan kota yang memiliki sumber air yang besar dan dapat menyuplai Yerusalem sejak 200 sebelum Masehi. Di zaman dahulu, air di kota Yerusalem terkontaminasi oleh darah hewan yang digunakan untuk persembahan. Akhirnya sumber air di kota Yerusalem didatangkan langsung dari kota Bethlehem. 2300 tahun lalu, masyarakat Bethlehem sudah membangun sebuah waduk. 3 waduk raksasa yang dikenal dengan kolam Salomo dibangun di selatan Bethlehem. Hingga kini, waduk itu pun masih ada dan menjadi tempat bersejarah. Keempat, tempat ziarah dibuat oleh wanita Romawi. Nicholas Blincoe mengatakan bahwa Bethlehem dibangun oleh wanita Romawi. Dia adalah Santa Helena. Santa Helena merupakan ibu Kaisar Konstantin. Dia merupakan wanita kaya raya dan seorang perempuan Kristen yang sangat berpengaruh. Zaman dahulu wanita Romawi yang kaya raya tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk berpolitik, sehingga banyak dari mereka memilih untuk menyebarkan agama. Ketika Santa Helena berkuasa, dia melakukan penjarahan melalui Turki dan Timur Tengah sampai tiba di Yerusalem dan Bethlehem. Dalam perjalanannya itu, dia membangun gereja. Gereja yang dibangun di Bethlehem berbeda dari yang lainnya. Saat dia melihat gua kecil dengan palungan keramik yang dipercaya sebagai tempat lahirnya Kristus dan sudah dikunjungi banyak oleh para peziarah. Kelima, rumah bagi para pengunjung. Kota Bethlehem juga menyimpan sebuah kejutan, salah satunya dijadikan sebagai rumah bagi para pengungsi sejak awal abad 20. Orang-orang Armenia dan Suriah yang melarikan diri dari bencana yang datang karena kelahiran negara Turki pindah ke Bethlehem. Sekitar tahun 1948, orang-orang Palestina yang melarikan diri dari serangan Israel pun memilih kota Bethlehem sebagai tempat pengungsiannya.